Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya? Apalagi pagi hari ini di cuaca yang cerah harus tetap semangat. Kita akan belajar sampai nanti siang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini di materi atau pelajaran kecerdasan artifisial atau coding ya, tentang konsep dasar artifisial, alangkah baiknya kita selaku umat beragama kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini memimpin doa siapa? Ya, bisa silakan maju ke depan. Akan bisa memimpin doa teman-temannya. Siap. Siap. Mulai. Nah, ya, baiklah, anak-anak. Setelah kita berdoa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Kelompok 1, apakah hadir? Lengkap. Kelompok 2, siapa? Ainul kenapa? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ainul hari ini katanya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kelompok kita akan belajar coding atau KKA ya. KKA istilahnya itu. Dengan konsep dasar pengenalan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai, selaku bangsa Indonesia, alangkah wajibnya kita menghafal atau tahu lagu kebangsaan kita yang setiap hari Senin kita nyanyikan. Ya, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Sebelum nanti ke materinya, pernah tidak kalian atau pernah tahu tidak kalian atau pernah melihat video yang direkomendasikan oleh YouTube atau TikTok? Pernah tidak? Sering lihat YouTube? Sering lihat TikTok? Apakah kalian punya akun TikTok? Punya. Apakah kalian juga punya akun YouTube? Punya.
berarti kalian sering melihat video ataupun apa saja yang ada di TikTok atau YouTube. Ya. Apa tanya lagi satu kali lagi? Kalau punya akun YouTube, akun TikTok dan sering melihat, ya, kok bisa ya aplikasi tersebut apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita ketahui, atau apa yang kita sukai langsung muncul. Begitu dibuka aplikasi YouTube, aplikasi TikTok, kok bisa ya kita misalkan menginginkan video pembelajaran mencakok, kok langsung muncul? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Apa? Karena aplikasi TikTok atau YouTube tidak sangat bagian dari mesin yang kita gunakan. Oh, ya karena aplikasi TikTok atau YouTube adalah salah satu bagian alat ya atau aplikasi yang dapat kita perintah. Misalkan kita memerintahkan, contoh lah, kita ke teman saja, Ajis, tolong ambilkan sampah. Ajis mengambil. Nah, aplikasi itu sama, apa yang kita perintah itu. Ada jawaban lain tidak? Coba Isan. Karena TikTok dan YouTube merupakan aplikasi yang bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, itu betul juga. Aplikasi TikTok atau YouTube bisa mengambil keputusan sendiri tanpa setelah diperintah bisa ngambil keputusan sendiri. Ya, begitu kita klik lah ibaratnya, ya. Itu. Terima kasih jawaban Lisna dan Isan. Pertama tadi aplikasi TikTok ataupun YouTube bisa bekerja sendiri atau bisa mengambil keputusan sendiri juga ya. Ya, betul. Nah, sudah pada paham. Sebelum kita lanjutkan ke materi intinya, ada tujuan yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajarannya diantaranya kalian atau peserta didik dapat mengenal konsep dasar IP, mulai dari data, kemudian pelatihan model, keputusan mesin. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat membedakan alat atau teknologi ya, yang menggunakan IA atau tidak. Gitu. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatifnya. Jadi ada manfaat dan ada keuntungannya, ada kerugiannya, dampak positif dan negatifnya. Kita menggunakan AI. Untuk lebih jelasnya, ya nanti akan Bapak sampaikan dan menampilkan video di materi hari ini. Namun sebelumnya, untuk memberikan semangat dalam belajar hari ini dan melatih konsentrasi kita, kalian harus konsentrasi ini. Ada ice breaking dulu yang akan Bapak berikan kepada kalian supaya lebih semangat dan konsentrasi lagi. Ice breakingnya seperti ini. Tepuk satu berapa kali? Tepuk pagi berapa kali? Satu. Tepuk dua? Tepuk siang? Dua. Tepuk sore? Tiga. Tepuk malam? Tiga. Kita urutkan dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Baca ya. Nah. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Kurang konsentrasi. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Konsentrasinya kurang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Melatih konsentrasi. Nanti yang tadi yang salah kurang konsentrasinya. Tuh, sederhana ya. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video pada pelajaran atau materi hari ini. Mohon untuk dilihat
dan dengarkan videonya terkait materi hari ini ya. Apa itu AI? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah penasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah perlu kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itu video terkait AI ya. Video terkait apa itu AI sudah kalian lihat. Mungkin ada gambaran ya bagi kalian AI itu apa, jenis-jenisnya apa. Bapak akan jelaskan terkait pengenalan konsep AI atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan, maksudnya bahasa kitanya itu kecerdasan buatan. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Terus AI memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi memungkinkan AI itu komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya ada chatbot, ada mobil tanpa supir, ada rekomendasi film, ada mesin cuci. Apalagi punya aplikasi Dana, banyak yang nik saja gitu ya. Nomor induk kita di KK bisa disalahgunakan. Makanya itu ya. Itu penjelasan materi tentang konsep dasar AI, kecerdasan buatan. Ya. Sampai situ. Nanti soalnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, diskusi dengan kelompoknya, mengerjakan LKPD, yang harus kalian kerjakan. Ya. Bapak kasih waktu, atau ada yang bertanya dulu tidak? Nah, kalau tidak, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok ya. Nanti ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Nanti perwakilan kelompok satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan diskusikan. Ada gambar di situ. Gambar di LKPD-nya. Apakah gambar tersebut bagian dari alat yang menggunakan AI atau tidak? Kalau menggunakan berarti di checklist setujuknya. Kalau tidak, disilang. Ada soal ke bawahnya. Ya, jelaskan menurut pengalaman atau pengetahuan kalian tentang alat yang menggunakan AI itu bagaimana, dan sebutkan contohnya apa saja yang tidak ada di dalam gambar tersebut. Soal berikutnya ke bawah, manfaat yang barusan Bapak jelaskan. Manfaatnya apa saja sih AI itu? Terus rasa
kawan-kawan kita menggunakan AI atau dampak negatifnya apa saja? Silakan dikerjakan. Belum? Ya. Nah, sudah selesai ya. Baiklah, kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan, berbicara dengan lantang, ya, supaya terdengar oleh teman-temannya. Pertama, perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana dan maksud tujuannya, sampaikan juga. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Yuk, silakan dibacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu menggunakan AI atau tidak? Jelaskan alasannya secara sederhana. Alat yang menggunakan AI bisa meniru cara berpikir manusia. 2. Tambahkan contoh alat lain yang kamu tahu. Robot vakum, HP, WhatsApp. Refleksi. 1. Apa manfaat alat AI yang kamu kenal? 1. Menghemat waktu. 2. Membantu belajar. 3. Mempermudah pekerjaan manusia. 2. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kelompoknya, Bapak. Ada yang mau tanggapan dulu tidak? Ya, tapi Bapak melihat kelompok 1 dan 2 apakah diamati atau tidak? Karena ini tugasnya adalah kalian amati, kemudian presentasikan, bacakan. Ya, itu kekurangannya itu ya, kekurangannya kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak membacakan apakah alat tersebut digambar merupakan alat yang menggunakan AI atau tidak. Penjelasannya sudah cukup lah, bagus. Contohnya juga bagus. Manfaatnya lah ibaratnya itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tampil, Bapak ucapkan terima kasih sudah berani tampil ke Bapak. Ya, untuk lain kali gantian, per kelompoknya gantian maju ke depan. Saya berani ya. Itu. Nah, kalian tadi sudah menyimak video, kemudian sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bapak terkait kecerdasan artifisial. Terus sudah diskusi maju ke depan. Katanya masih semangat tidak untuk belajar hari ini? Kok lemas? Untuk ya menggali semangat kita, ada explaining satu lagi yang awal yang kedua explainingnya. Sebelum kali kesimpulan ya, kesimpulan dan tugas, ada tugas lagi. Explainingnya seperti ini. Tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa sepuasnya. Saya lebih semangat. Bisa? Nah, siap. 1, 2, 3. Buka mulut sama-sama. Buka mulut tertawa.
buka mulut, Tertawa sepuasnya. supaya otak kita refresh lagi, refresh ulang awal, tidak. Nah, Bapak akan bagikan tugas mandirinya. Tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Abang kasih waktu 10 menit atau 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Sudah selesai belum? Kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Dan ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengumpulkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 4 yang sudah, kelompok 4 kita sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 5 sudah? Ya, sini. Ya, terima kasih. Bapak akan periksa hasil dari kalian. Nah, sebelum disimpulkan, Bapak tanya, apakah alat EA yang kalian gunakan pada saat ini? Tadi gambarannya kan sudah, EA itu alat-alatnya seperti ini. Coba kalian bayangkan di rumah, selama di rumah kalian menggunakan alat yang menggunakan EA apa saja? Handphone, televisi, remote-nya, terus mesin cuci, kulkas, rice cooker, makan kita tiap hari ya, oven, bikin kue, makan, ya. Apa kamu punya mobil listrik? Tidak. Tapi yang sering digunakan kita adalah setiap hari HP. Magicom lah bahasa itu, Magicom ya. Itu. Terus Bapak tanya lagi. Apakah ada ide lain tidak? Hah? Tidak ada. Ya di rumah tidak ada ya selain tadi yang disebutkan. Nah, kita sudah belajar dari awal dari pagi sampai siang ini tentang kecerdasan artifisial. Bapak simpulkan dulu. Tadi pengertian arti itu adalah kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir manusia. Ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir manusia. Cara kerjanya, cara berbicaranya, kalau ada yang berbicara dan yang lainnya. Terus AI itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi penggunaannya kita harus hati-hati juga penggunaannya karena ada dampak positif dan negatifnya bagi kita. Dampak manfaatnya bisa membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari, tapi dampak negatifnya bisa ketergantungan atau bisa jadi malas juga. Nah, gitu. Jadi makanya manfaatnya dari itu banyak sekali, tapi kemanfaatan tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya dalam penggunaan AI. Nah, ada tugas nanti di rumah ya untuk kalian, yaitu Bapak menugaskan untuk mencari permasalahan di kehidupan sehari-hari kalian tentang apa penggunaan AI. Ya, kalau menemukan alat yang menggunakan AI, itu tugasnya. Nanti di pertemuan berikutnya kalian sampaikan ya. Oh, di rumah, di lingkungan atau di rumah kemarin saya menggunakan alat ini ya, sampaikan saja ya di pertemuan berikutnya. Nah, itu pelajaran kali ini terkait kecerdasan artifisial atau konsep dasar kecerdasan artifisial. Bapak ucapkan terima kasih ya, pada kesempatan kali ini telah belajar dari pagi sampai siang. Di awal kita membaca doa sebelum pulang, di akhir juga selaku umat beragama wajib kita membacakan doa lagi.
Untuk itu memimpin doa, di akhir silakan ketua kelas maju ke depan. Siap, mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali. Sebelum pulang, sekali lagi hati-hati di jalan. Salam kepada orang tua kalian. Kita bertemu lagi besok. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.